Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda semakin memanas. Kemarin, Vena pun kembali melengkapi berita acara pemeriksaan di Polda Jawa Timur dengan suasana hati yang masih traumatis. Didampingi Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya, Vena pun juga menyerahkan sejumlah bukti, terutama hasil ronsen tulang rusuk serta hasil asesmen psikologis. Tapi benarkah tulang rusuk Vena memang patah? KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan pada Vena Melinda juga melebar ke sejumlah sisi. Pihak Ferry pun bahkan mulai memainkan ancaman untuk membongkar kasus Bogor jika Ferry terus-terusan disudutkan. Tapi bagi Hotman, ancaman itu pun tidak lebih dari bualan karena memang tidak pernah ada kasus Vena di Bogor. Perjalanan kasus ini pun agaknya akan cepat dilimpahkan ke pengadilan setelah kemarin Vena pun menjalani BAP ketiga. Lantas benarkah sudah tidak ada perdamaian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kembali menjalani berita acara pemeriksaan untuk ketiga kalinya, Vena Melinda menyerahkan bukti-bukti tambahan. Mulai dari foto ronsen tulang rusuknya hingga hasil asesmen psikologis yang menunjukkan bahwa jejak traumatik pun sangat jelas terlihat. Rasa trauma yang membuat Vena diliputi rasa cemas berasal dari rangkaian peristiwa tidak nyaman yang bukan sebentar. Sebab peristiwa kekerasan yang dialami pun bukan sekali terjadi. Kekerasan yang dilakukan di hotel misalnya diakui pernah terjadi 2 kali. Selebihnya, kekerasan terjadi di kamar pribadi yang tidak terjangkau CCTV. Ini sudah yang ketiga ya, saya melakukan asesmen psikologi, diliputi rasa curiga dan waspada. Ia merasa orang lain berusaha mengontrol atau mempengaruhi dirinya, mengalami depresi berat, disertai perasaan yang sangat putus asa, dan rasa bersalah yang besar, baik terhadap diri sendiri dan keluarga. Ia juga mengalami kecemasan yang tinggi, mudah merasa gelisah, tegang, gugup, dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal ini membuatnya menjadi tidak bersemangat untuk aktivitas, kehilangan nafsu makan, berat badan, tidur merasa terganggu terlebih di awal kejadian dan mudah merasa cepat lelah. Selama 3 bulan terakhir ini, memang kalau kekerasan fisik itu selalu dilakukan di dalam ruangan yang tidak ada CCTV. Kalau di rumah itu di kamar pribadi, dan kalau kekerasan yang di hotel itu sudah 2 kali. Yang pertama di hotel di Medan, dan itu memang saya tidak melaporkan karena saya ada acara, jadi saya masih memaafkan. Tapi kalau yang di Medan pertama kali tanggal berapa? Itu 17 November. 17 November, ya. Dan 2022 ya. 22. Yang kedua tanggal? Yang kedua kalau di hotel itu ya di Kediri itu. Ya tentu kalau itu terjadi trauma dan lain-lain ya tentu itu biarkanlah itu menjadi bagian yang sudah disampaikan oleh Bu Fe lah, karena kami kan tidak ikut memeriksa. Kami kan bukan psikolog begitu loh. Jadi kami tidak akan mengomentari apa yang dialami oleh Ibu Fe. Tentang tulang rusuk yang dirasakan patah pun dikuatkan oleh hasil ronsen yang kemarin ikut disertakan dalam BAP ketiga. Juga soal darah yang mengalir dari hidungnya akibat pembuluh darah yang menurut keterangan dokter mengalami pecah. Menurut Hotman Paris,
Kekerasan pun jelas terjadi setelah bukti-bukti dari dokter pun disertakan kemarin saat BAP lanjutan. Bukti-bukti tersebut pun sekaligus mematahkan anggapan bahwa darah yang mengalir hanya sekedar rekayasa belaka. Tapi terhadap semua bukti yang disampaikan oleh Vena mendapatkan reaksi dingin dari pihak Ferry Irawan. Lewat tim pengacaranya, semua pun akan diuji di pengadilan nanti. Sebab bisa saja yang disebut pecah pembuluh darah tidak lebih dari peristiwa yang dalam bahasa awam disebut sebagai mimisan. Kalau masalah pembuluh darah yang pecah itu kan nanti kita akan buktikan di pengadilan. Kenapa pembuluh darahnya bisa pecah? Kalau dalam bahasa kedokteran itu kan pembuluh darahnya pecah. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu kan terjadi mimisan. Iya kan? Makanya kita akan buktikan apakah darah yang keluar dari hidung itu akibat apa, kan begitu. Karena kalau kita melihat apa akibat dari mimisan itu, salah satunya adalah bisa stres, kesenggol, bahkan bisa saja kemasukan jari, begitu loh. Jadi kalau dokternya sih menyimpulkan sepertinya pembuluh darah saya yang pecah. Jadi bukan hidung saya patah, pembuluh darah saya yang pecah. Yang sekarang masih kesakitan adalah dia punya rusuk dan mana tadi coba? Inilah bukti medisnya. Retak. Nah, retak. Nah, coba tunjukin yang mana retaknya itu. Jadi ini bukti medis yang dikasih tadi mengenai rusuk. Oke, itu yang hidung dulu. Jadi memang ini bukti medis bahwa memang secara medis bermasalah. Jadi tidak benar dan adalah fitnahan dari, tunjukin Bu, dari pihak sana yang mengatakan bahwa itu darah bohong-bohongan. Itu sangat kejam. Secara medis sudah terbukti ada bukti KDRT-nya secara medis. Apakah benar sih tulang rusuk itu yang sekarang ini saat ini bermasalah diakibatkan karena perbuatannya Pak Ferry? Itu kita akan uji. Atau nanti kita akan hadirkan ahli visum, apakah seorang yang usianya kurang lebih sudah 50 tahun itu mengalami kelainan tulang itu apakah wajar atau tidak? Itu yang menjawab adalah ahli. Vena Melinda kemarin pagi kembali diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur. Ia pun juga menyertakan bukti-bukti ronsen hingga hasil asesmen psikologis yang menunjukkan bahwa ada jejak trauma yang dialami. Lalu, seperti apa reaksi Vena dan juga pengacaranya ketika mendengar ancaman dari pihak Ferry yang akan membongkar kasus Bogor? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Sejak kasus KDRT yang dialami Vena Melinda membuat Ferry Irawan pun masuk tahanan dan suasana konflik pun makin meruncing. Apalagi ketika isu perdamaian tidak kunjung menemukan bentuknya, pihak Ferry pada akhirnya mengeluarkan ancaman akan membongkar kasus Vena Melinda di Kota Bogor. Tapi bukannya merasa ketakutan dan akhirnya mencabut laporan, Vena pun justru mempersilahkan tim pengacara Ferry untuk membongkar kasus Bogor. Karena Vena merasa tidak pernah memiliki kasus di Bogor. Mengenai adanya ancaman di luar atau sayor bahwa kalau kamu tidak cabut saya akan bongkar kasus kamu di Bogor. Vena menantang, silahkan bongkar kasus apa karena tidak ada kasus. Aksi bongkar-bongkaran yang disampaikan oleh pihak Ferry Irawan rupanya akan menjadi sebuah kasus baru karena menunjukkan tingginya tensi perselisihan.
Ferry dan Vena pun sebagai pasangan suami istri disebut-sebut oleh tim pengacara Ferry berada dalam situasi sama-sama tahu persoalan masing-masing. Pada waktu itu saya tidak pernah menyebutkan siapa sih yang sedang memiliki kasus di Bogor. Kasus apa yang ada di Bogor kan saya tidak sebutkan, ya kan? Nah, sekali lagi Pak Ferry dengan Bu Vena ini kan suami istri. Tentu ketika suami istri saling memiliki tahu satu dengan yang lain itu saling mengetahui begitu loh. Nah, ketika nanti Pak Ferry memang merasa terpojokkan dengan berita-berita yang ada, lalu kemudian aib-aib itu semakin dibuka, Pak Ferry kan juga punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Pintu perdamaian sudah ditutup Vena Melinda. Lalu, bagaimanakah dengan gugatan perceraian yang belum diajukan ke Pengadilan Agama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Prahara rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan mendekati klimaks. Kasus KDRT yang membuat Ferry pun masuk penjara, bahkan disebut-sebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Kemarin, dengan sangat tegas kuasa hukum Vena pun juga menyebut bahwa pintu perdamaian sudah tertutup. Padahal, pihak Ferry pun sangat menginginkan mediasi terjadi hingga tercipta perdamaian. Tapi sepertinya Vena pun tidak ingin ada perdamaian, meski ia pun mengaku sudah memaafkan Ferry Irawan. Vena pun enggan untuk bertemu dengan Ferry yang mengirimkan surat permohonan lewat penyidik Polda Jawa Timur untuk bertemu dengan sang istri. Saya tidak mau ketemu lagi. Jadi isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar nggak? Nggak akan berdamai? Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya terus berjalan, Bang. Artinya tidak akan berdamai secara hukum. Ya. Saya masih mengharap Ferry itu jujur sama keluarganya. Saya masih mengharap Ferry itu bisa bicara kebenaran. Karena saya awal mencintai Ferry karena saya anggap dia hijrah kan. Orang yang hijrah harusnya orang yang jujur. Terutama kepada Allah dan pasti terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap keluarganya. Tapi ternyata semakin hari saya lihat kayaknya keluarganya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Ferry tidak bicara yang jujur. Arahnya akan segera limpah, berarti tidak ada penangguhan perdamaian dan tidak ada perdamaian sampai kita nanti lihat di pengadilan. Secara fisik tetap sehat, tetapi secara psikologis hari ini Pak Ferry mengalami kesedihan yang semakin mendalam lah begitu. Apalagi mendengarkan kabar bahwa sudah tidak ada pintu mediasi. Sebagai seorang suami ingin untuk tetap kembali berdamai begitu loh. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Mereka berdua itu masih suami dan istri yang sah begitu loh. Masih dimungkinkan untuk ada upaya perdamaian. Selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa kedua belah pihak ini bercerai, ya tentu mereka masih suami istri yang sah. Nah, kami berharap ketika mereka masih suami istri yang sah, masih ada waktu untuk mengupayakan perdamaian tersebut. Masih ada waktu, siapa tahu hati dari salah satu pihak, khususnya Ibu V, bisa terketuk. Tidak hanya perdamaian yang mustahil terjadi, rumah tangga mereka pun juga terancam kandas karena Vena pun sudah tidak ingin meneruskan pernikahannya dengan Ferry Irawan. Meskipun saat ini belum ada tanda-tanda mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, tapi Vena mengaku hanya soal prosedur. Sebab ia merasa jika rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi akibat kekerasan yang mengancam keselamatannya. Vena pun mengakui sejak awal ia pun ingin bercerai, tapi selalu memberikan kesempatan pada suaminya untuk berubah. Ia pun juga mempertimbangkan bahwa pernikahannya belum genap 1 tahun dan barangkali suaminya masih bisa diperbaiki.
Dari awal saya udah bilang, Bang. Dari awal sebelum kejadian tanggal 8 saya mau cerai. Tapi saya belum cukup berani karena saya malu awalnya. Karena saya baru menikah belum setahun. Tapi yang mendominasi adalah saya tuh cinta banget sama Ferry. Tapi di tanggal 8 Januari pada saat dia tidak mengaku 2 kali. Dan dia menghalang-halangi saya pada saat saya meminta pertolongan. Fix buat saya, Bang. Bukan imam yang saya cari. Jadi saya pikir cerai itu dari awal. Dan saya lebih yakin lagi, sekarang tinggal masalah prosedur. Artinya niat kamu sampai hari ini cerai? Betul. Itu jawabannya. Kalaupun nanti gugatan cerai tersebut sudah dimasukkan, baru kami bisa menentukan bagaimana untuk menghadapinya, begitu loh. Tapi selama itu belum dimasukkan, ya tentu kami tidak bisa mengomentari hal-hal yang belum terjadi. Sampai pada hari ini Pak Ferry selalu mengatakan, kalaupun digugat cerai, Pak Ferry belum mau untuk menerima gugatan cerai tersebut, begitu loh. Makanya Pak Ferry masih berharap ada upaya bagaimana berdamai. Ayolah duduk bersama terlebih dahulu, dibicarakan secara baik-baik gitu loh. Kalaupun harus berpisah, alangkah lebih baiknya berpisah secara baik-baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.